Itu. Jadi kalau merasa banyak dosa, setelah salam jangan pindah lokasi, tetap aja di situ supaya mendapatkan doa dari malaikat. Rahmatullah. Kemudian kita setelah salam kita membaca istighfar karena kita merasa ketika sholat tadi sholat kita tidak sempurna sehingga kita minta ampun kepada Allah. Karena untuk bisa sholat sempurna itu susah. Para ulama mengatakan susah. Mereka yang orang sholat yang berilmu mengatakan susah, apalagi kita sholat khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam itu susah. Butuh proses yang lama, butuh belajar, butuh melawan hawa nafsu pikiran kita supaya tidak kemana-mana. Dan itu susah. Dan kita menyadari bahwa sholat kita tidak sempurna, maka kita setelah selesai salam beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni ketidaksempurnaan dalam ibadah kita. Kemudian setelah istighfar kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina bis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, apa rahasianya? Kenapa kita membaca ini? Kenapa kita membaca Allahumma antas salam? Ya Allah, sungguhnya Engkau ada as-salam. Allah itu as-salam. Salah satu nama Allah adalah as-salam, yang maha selamat. Wa minkas salam, sesungguhnya keselamatan darimu ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang maha agung, yang maha mulia. Kama rahimahullah, kita setelah sholat membaca tadi Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina bis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena gini, arasnya kalau kita punya atasan lalu menyuruh bawahannya melakukan suatu tugas, lalu bawahannya itu ketika melaksanakan tugasnya itu tidak sempurna, banyak kekurangan, maka atasannya rugi, gitu loh gitu. Gitu nih Pak. Misalnya kan seorang bos ngasih kerjaan ke anak buahnya, ngurusin dagangan supaya bagus, supaya untung. Ternyata anak buahnya nggak benar kerjaannya sehingga dagangnya rugi, bosnya rugi juga, gitu loh gitu. Nah, kalau Allah tidak begitu. Misalnya kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan ibadah yang sempurna, ternyata ibadah kita tidak sempurna. Kita ditugaskan untuk beribadah supaya beribadah dengan baik, ternyata ketika kita melaksanakan tugas tidak sempurna, banyak cacat sana sini. Tetapi kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina bis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita meyakini bahwa Allah itu as-salam. Walaupun kita diberi tugas untuk beribadah tidak sempurna, tetapi tidak mengurangi kesempurnaan keselamatan yang dimiliki oleh Allah. Tidak seperti ketika seorang bos menyuruh anak buahnya salah, bosnya rugi, gitu ya. Kalau Allah memberikan tugas kepada kita untuk beribadah, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi, kalau kita tidak sempurna dalam melaksanakan tugas itu, Allah tetap sempurna keselamatannya, tetap sempurna kerajaannya, tetap sempurna keagungannya, tetap sempurna kemuliaannya, tetap sempurna kekayaannya. Walaupun kita tidak sempurna dalam melaksanakan tugas, itu rahasia. Jadi intinya gitu. Kita dikasih tugas oleh Allah untuk beribadah, melakukan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Walaupun tidak sempurna tugas kita, tetap tidak mengurangi keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, keselamatan yang dimiliki oleh Allah. Sehingga memang sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Kita ibadahnya bagus pun tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Tetap kekuasaan Allah sempurna, keagamaan Allah sempurna. Itulah rahasianya. Rahimahullah. Nah, kita lanjutkan ke materi.
kita diamai untuk menyampaikan akidah, materi akidah. Kita lanjutkan. Sama rahimakumullah. Apakah akidah? Kita kembali ke pengertian akidah. Sama rahimakumullah, secara bahasa akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Juga berasal dari kata al-thiqu yang berarti keyakinan, kepercayaan yang kuat. Juga berasal dari kata al-ihkamu yang berarti mengokohkan, menetapkan. Yang berarti juga ikatan yang kuat. Jadi akidah secara bahasa seperti itu, ikatan, keyakinan yang kuat, kekokohan. Sama rahimakumullah, secara istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah Islamnya adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan seluruh kewajiban, bertauhid kepada Allah, taat kepadanya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir yang baik maupun buruk, dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama yang sahih, mengimani prinsip-prinsip agama usuluddin yang sahih, kemudian mengimani perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma, konsensus salafus saleh, serta beriman pada seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma salafus saleh. Jadi itu pengertiannya. Intinya begini, jamaah rahimahullah, bahwa akidah usuluddin adalah ajaran-ajaran yang pokok dari agama Islam, ajaran-ajaran yang inti, yang dimana ajaran-ajaran yang ini ajaran-ajaran yang pokok ini itu tidak boleh kita selisihi apabila kita ingin beragama Islam dengan baik. Sama rahimahullah seperti itu. Jadi ajaran-ajaran pokok dalam Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul. Kita tidak perlu mencari-cari keimanan terhadap ajaran agama Islam yang inti, itu tinggal mengikuti, terima aja. Sama rahimahullah, sumber akidah itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Qiyas, sama rahimahullah, itu bukan termasuk sumber akidah. Kalau fikih kan 4 ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun akidah, Qiyas tidak dipakai. Qiyas bukan sumber akidah. Sumber akidah cuma 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sama rahimahullah, Qiyas tidak dipakai sebagai sumber akidah karena tidak ada yang baru di dalam akidah. Tidak ada perkara yang baru di dalam akidah. Akidah ya seperti itu, selamanya akan seperti itu. Adapun dalam fikih Qiyas itu dipakai karena dalam fikih ada kasus-kasus yang baru. Adapun dalam akidah tidak ada kasus-kasus yang baru. Misalnya ya, dalam fikih kita ada qiyas tentang sholat di atas pesawat gitu. Dulu kan nggak ada di zaman Nabi cara sholat di dalam pesawat. Lalu kita menggunakan qiyas dengan menganalogikan tata cara sholat di atas pesawat seperti tata cara sholat di atas unta. Kan itu nih. Nah, qiyas dipakai dalam fikih. Adapun dalam akidah qiyas tidak dipakai. Sama rahimahullah, akidah itu tidak ada keyakinan yang baru. Semua tentang akidah itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW 100%. Nggak ada yang baru dalam akidah. Sama rahimahullah, jadi pendekatan untuk memahami akidah itu yaitu dengan 3 metode. Yang pertama dengan dalil yang jelas,
yang kedua dengan pendekatan bahasa Arab, dan yang ketiga dengan memakai pemahaman para sahabat. Sama rahimahullah, jadi tidak ada sumber keyakinan dalam Islam yang sumbernya itu dengan kasyaf, dari kasyaf. Orang sufi kan kasar ya Pak, seringnya kasar itu apa? Kasar itu orang yang zikir sampai hilang kesadaran, lalu setelah itu merasa mendapatkan wangsit wahyu, itu kasar. Nah, dalam agama Islam nggak ada sumber keyakinan yang berasal dari kasyaf. Kemudian juga tidak ada pakai metode hermeneutika seperti banyak nih berita Islam di Jogja ini yang memakai Al-Quran dengan metode hermeneutika, akhirnya kesimpulannya kacau. Kalau kita menggunakan metode tadi dengan dalil yang jelas, dengan pendekatan bahasa Arab, dan memakai pemahaman para sahabat, ini yang penting, memakai pemahaman para sahabat. Apapun metodenya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus diikat dengan 3 syarat ini. Syarat ketiga harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Sama rahimahullah, kalau memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin pemahaman para sahabat bisa melenceng jauh. Al-Qurannya benar, hadisnya sahih, tapi ketika tidak memahami Al-Quran dan Sunnah itu, tidak mengikuti pemahaman para sahabat, nanti bisa melenceng dengan melenceng yang jauh. Kalau pakai logika, setelah yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya beliau, apakah arsy itu kosong ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir? Ini kan pertanyaan menjebak ya. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Kita meyakini pula bahwa di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Nah, kalau kita pakai logika, berarti sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, arsy kosong. Nah, itu ya logika kita. Tapi tentu saja bukan logika yang benar. Saya mengatakan ketika ditanya itu jawab beliau, ketika kita meyakini sesuatu yang gaib, apalagi tentang sifat Allah Ta'ala, maka kita bergantung kepada dalil dan berhenti di atas dalil. Dalilnya Al-Quran mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Rasulullah SAW disebut mengatakan sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya sudah, berhenti aja di atas dalil. Jangan mikir terlalu jauh. Jangan mengira berarti kalau arsynya kosong. Nah, itu seperti itu terlalu jauh. Jadi butuh mengendalikan hawa nafsu, Pak. Berhenti di atas dalil. Berarti sepertiga malam terakhir Allah tetap turun di langit dunia, sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, dan Allah juga tetap beristiwa di atas arsy, karena kita tidak mengingkari dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah. Secara seperti itu, berarti kita memahami Al-Quran dan Sunnah bagaimana para sahabat memahaminya, dan tidak boleh lepas dari hal ini, tidak boleh terlepas dari pemahaman para sahabat. Secara rahimahullah, itu sudah disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.